Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ada banyak di antara kita orang-orang yang begitu dekat dengan peluang untuk melakukan kebaikan, tapi karena dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan dia terhalang dari melakukan kebaikan tersebut. Ada orang yang berjalan dari rumahnya menuju majelis ilmu berkilo-kilo. Ini murni merupakan taufik dari Allah. Ada orang yang begitu dekat jarak antara rumahnya dengan masjid, tapi begitu berat langkahnya menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap karunia dan taufik yang senantiasa Dia berikan kepada kita semuanya, dan semoga kita semuanya diwafatkan di atas husnul khatimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya syahrul Ramadan kurang lebih hanya beberapa hari lagi berada di hadapan kita. Kurang lebih berapa hari, Pak? Kurang lebih 9 hari ya, kurang lebih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, kemudian berkutat dengan amal di dalamnya. Maka tidaklah heran para salaf itu, mereka selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka meminta kepada Allah supaya Allah menerima semua amalnya selama bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Dan ini di antara salah satu hal dari beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita sebelum masuk bulan Ramadan, yaitu berdoa kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ada banyak di antara kita orang-orang terdahulu, mungkin ada di antara keluarga kita, sehari 2 hari sebelum Ramadan tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan. Allah cabut nyawanya, Allah mengembalikan dia menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya diambil nyawanya, tidak dikasih kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Berarti berjumpa dengan Ramadan itu sebuah karunia yang begitu besar. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan makhluk, telah memberikan masing-masingnya keutamaannya. Allah menciptakan para malaikat. Malaikat yang paling utama adalah malaikat Jibril. Allah mengutus para nabi. Nabi yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan tempat. Tempat yang paling utama adalah masjidnya. Allah menciptakan waktu. Waktu yang paling utama adalah waktu-waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaannya. Allah menciptakan hari-hari. Hari yang paling utama adalah hari Jumat. Allah menciptakan bulan-bulan. Bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan Nabi SAW menjelaskan, Allah menciptakan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan waktu-waktu, menentukan bulan-bulan, menentukan hari-hari, lalu diambil darinya hari dan waktu yang paling mulia, menunjukkan keutamaan daripada waktu tersebut. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah 10 hari yang paling mulia dari seluruh waktu sepanjang tahun. 10 hari, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan itu adalah 10 malam yang paling mulia di sisi Allah dari seluruh malam yang ada. Satu malam yang Allah pilih di akhir bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, itu adalah malam yang paling mulia daripada 1000 bulan. Artinya amalan tersebut ketika dilakukan di malam tersebut, pahalanya menyamai daripada amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim selama 83 tahun 4 bulan kalau tidak salah.
Ikhwati fillah, maka kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa memohon, meminta kepada Allah supaya kita ini dikasih kesempatan untuk bisa sampai pada bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal penting yang ingin Anda sampaikan yang berkaitan dengan perkara-perkara atau beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memasuki bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan, di antara hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, yang pertama adalah membayar hutang puasa. Jadi membayar hutang puasa ini yaitu dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan diapakan, Pak? Dengan diqadha. Kemudian yang kedua dengan membayar fidyah. Lalu siapa yang harus mengqadha dan siapa pula yang harus membayar fidyah? Ini juga harus kita fahami dengan baik, supaya nanti tidak terbalik dari apa yang menjadi pengamalan kita. Orang yang harusnya dia mengqadha puasa tapi dia membayar fidyah, padahal itu salah. Ada orang yang membayar fidyah yang seharusnya dia harus qadha puasanya. Nah, ini harus kita bedakan. Di sini disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, di antara orang yang harus mengqadha puasanya dan tidak boleh membayar fidyah, yang pertama adalah wanita yang haid. Wanita haid, misalnya di bulan Ramadan tahun lalu dia pernah mengalami daripada apa istilahnya haid, waktu haid selama 7 hari di bulan Ramadan, maka tentunya dia tidak boleh berpuasa karena dia tidak dalam keadaan suci. Maka setelah bulan Ramadan itu berlalu, wajib bagi dirinya untuk mengqadha puasanya dan tidak boleh membayar fidyah. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang safar. Selama bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan tahun kemarin dia safar selama 3 hari. Siang hari Ramadan dia berbuka, maka setelah Ramadan dia wajib ganti daripada puasa yang dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang pernah sakit. Ketika Ramadan dia pernah sakit lalu dia tinggalkan puasa misalnya selama 3 atau 4 hari. Kalau di luar bulan Ramadan dia wajib mengqadha puasanya. Kemudian yang selanjutnya, di antara orang yang wajib mengqadha puasanya, yang pertama adalah orang yang makan dengan sengaja maupun minum dengan sengaja. Dia telah melakukan dosa yang besar dan dia juga diwajibkan atasnya untuk mengqadha. Ya. Dan orang yang makan dan minum secara sengaja di tengah siang hari bulan Ramadan, itu begitu keras ancamannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja dia berbuka di siang hari bulan Ramadan. Kemudian juga yang wajib mengqadha puasa yaitu selain daripada dia mengqadha, dia wajib membayar apa? Kafarah. Siapa kira-kira orangnya? Selain dia mengqadha, dia juga wajib bayar kafarah. Suami istri yang berhubungan badan di siang hari Ramadan, wajib dia mengganti puasanya, bahkan dia disuruh pilih dari 3 hukuman. Yang pertama apa? Disuruh puasa selama 60 hari 2 bulan, syahrain mutatabi'ain. Kemudian yang kedua disuruh apa? Kalau enggak mampu puasa. Baik.
disuruh memberi makan fakir miskin. Kemudian yang selanjutnya apa kafarah yang ketiga? Membebaskan budak. Baik. Kemudian yang selanjutnya disuruh untuk mengqadha puasa, dan dia dihukumi sah puasanya, tapi disuruh qadha. Di bulan Ramadan dia melakukan sebuah kesalahan, dia melakukan sebuah dosa, bukan makan dan minum. Jadi orang ini dia sengaja melakukan istimna. Tahu istimna? Melakukan onani, yaitu mengeluarkan air mani dengan tangannya, ya. Orang ini dia telah membatalkan puasanya, tapi dia sepanjang hari itu nggak boleh makan minum. Dia harus sempurnakan puasanya sampai tenggelam matahari, dan dia harus berbuka bersama orang-orang yang berbuka puasa. Kemudian nanti di luar Ramadan wajib bagi dirinya untuk mengqadha puasanya tersebut, karena para ulama sepakat menghukuminya batal puasanya bagi orang yang onani. Ini diantara orang-orang yang diwajibkan untuk mengqadha puasa. Kemudian yang kedua, ada orang yang disuruh untuk membayar fidyah tapi tidak diwajibkan qadha. Siapa mereka? Yang pertama, wanita yang nifas, hamil atau menyusui. Nah, orang-orang seperti ini hanya diwajibkan atas mereka fidyah, karena enggak mungkin bagi mereka untuk mengqadha. Kenapa demikian? Karena wanita itu ketika haid, ketika nifas, menyusui, ketika hamil dan seterusnya, ini jedanya itu begitu panjang. Hamil kurang lebih 1 tahun, ya, paling cepat tuh 8 bulan, belum nifasnya, belum dia menyusui anaknya, berarti kurang lebih selama 3 tahun. Ini wanita-wanita seperti ini hanya diwajibkan atas mereka membayar fidyah. Kemudian yang selanjutnya adalah lansia, laki-laki atau wanita yang sudah berusia lanjut, yang tidak sanggup lagi atas mereka ini untuk berpuasa. Wajib bagi mereka untuk membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya sakitnya ini sakit yang membawa dia kepada kematiannya. Nah, orang seperti ini keluarganya wajib membayarkan untuknya fidyah. Itu yang pertama, Pak. Hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau disebutkan oleh para ulama saking sibuknya beliau sepanjang tahun itu, sampai-sampai beliau mengqadha puasanya di bulan apa? Di bulan Sya'ban, ya, sebelum Ramadan. Diqadha puasanya, diselesaikan dulu daripada tanggung jawab tahun lalu sebelum dia memasuki bulan Ramadan. Dan ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan orang-orang, bagaimana hukumnya Ustaz? Saya punya hutang puasa 2 tahun yang lalu, apakah boleh bagi saya untuk mengqadhanya tahun ini? Dia bertanya hutang puasanya 2 tahun yang lalu. Nah, kalau kita kembali kepada hadisnya Aisyah, ini menunjukkan bahwasanya qadha puasa itu batasnya sampai bulan Sya'ban. Nah, kalau dia lewat dari itu, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan puasa secara sengaja hukumnya apa? Dosa besar. Karena puasa ini masuk dalam rukun Islam yang 5. Nah, orang yang meninggalkannya secara sengaja, maka dia dihukumi telah melakukan dosa yang besar. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang paling penting yang harus kita perhatikan sebelum memasuki bulan Ramadan itu adalah membekali diri dengan ilmu yang berkaitan dengan fikih Ramadan atau fikih puasa. Itu harus.
Bagaimana mungkin kita akan bisa beramal dengan baik kalau kita tidak bangun amal itu di atas ilmu? Orang ketika dia berwudu, misalnya ingin berwudu sesuai dengan wudunya Nabi, dia harus belajar bagaimana tata cara wudunya Nabi dengan cara membaca hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah wudu. Orang ketika ingin solat sesuai dengan solatnya Nabi, dia mesti baca dulu kitab atau mendengarkan kajian atau membaca kitabnya para ulama yang berbicara tentang kaifiat solatnya Nabi. Orang ketika hendak haji misalnya, dia mesti pelajari dulu manasik haji yang benar supaya hajinya diterima oleh Allah. Nah, orang ketika dia hendak berpuasa, dia juga mesti memiliki ilmu tentang puasa. Karena puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, bukan juga hanya sekedar menahan diri dari berhubungan badan dengan istri di siang hari Ramadan. Bukan hanya itu saja puasa. Karena puasa itu ada banyak hal yang harus kita tahan, Pak, selama puasa. Apa aja yang harus kita tahan selama puasa, Pak? Ada amarah. Apalagi? Yang lain? Menahan lisan, menahan pandangan, menahan pendengaran. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, rubba sha'imin laisa lahu hazzuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ada banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Ada banyak orang yang mampu menahan panasnya perut dari rasa lapar, menahan panasnya kerongkongan dari dahaganya haus. Tapi betapa banyak orang yang tak sanggup menahan lisannya ketika dia berpuasa, dia jatuh pada kehormatan kaum muslimin. Ada banyak di antara kita yang tidak sanggup menundukkan matanya ketika dia berpuasa melihat pada sesuatu yang sifatnya haram. Ada pula banyak di antara kita orang yang tidak mampu menundukkan atau menjaga pendengarannya dari mendengarkan sesuatu yang haram ketika dia berpuasa. Ini berarti, Pak, puasa itu tidak hanya identik hanya pada menahan diri dari makanan dan minuman. Lebih dari sekadar itu. Bahkan di antara hikmah diwajibkannya puasa ini apa kira-kira, Pak? La'allakum tattaqun. Supaya mencapai pada tingkat derajat takwa. Orang kafir bisa menahan lapar kok. Hewan-hewan bisa menahan lapar, menahan haus. Manusia juga bisa, seluruh manusia bisa menahan lapar dan haus. Tapi bukan hanya sebatas itu hikmah dari puasa yang sesungguhnya. Menahan diri dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, menahan diri dari ucapan-ucapan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah, menahan diri dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan selainnya. Ini hikmah puasa yang sesungguhnya. Makanya dalam hadis itu Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang kebiasaannya itu berbohong. Man lam yada' qawla zura wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta ataupun perbuatan dusta, maka Allah tidak punya hajat terhadap puasanya. Allah enggak punya hajat sama puasa kita selama lisan kita tak mampu kita jaga dari mengucapkan sesuatu yang sifatnya dusta, berkata bohong. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi tadi, ada banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Maka dengan demikian, saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini akan menjadi sesuatu yang sifatnya makna, berfaedah, bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kita ini bisa memaknai puasa itu dengan sesungguhnya. Itu yang kedua, yaitu mempelajari sesuatu atau fikih Ramadan atau fikih puasa. Sekali lagi kita harus belajar nih, sebelum kita memasuki atau melakukan sebuah ibadah, kita harus ilmui dulu bagaimana cara ibadah tersebut, ya. Sebagaimana orang ketika hendak membawa sebuah mobil atau menyetir sebuah mobil,
Dia harus pandai dulu bagaimana cara menyetir mobil dengan baik dan benar. Nah, orang kalau nggak bisa bawa mobil kemudian dia mencoba untuk menghidupkan mobil dan membawanya, akan hancur dia. Nah, ini urusan dunia saja seperti itu ceritanya. Lalu bagaimana dengan urusan agama? Sehingga kita ini ketika berbicara tentang agama, ketika melakukan sebuah amal dalam agama ini, mesti kita harus tahu dulu dalilnya. Contoh misal Pak, sesuatu yang biasa terjadi ketika di malam-malam Ramadan. Kira-kira yang dilakukan oleh masyarakat kaum muslimin kebanyakan ketika malam Ramadan itu apa sih Pak? Tadarus, ya kan? Apalagi? Ya tarawih dong Pak, kan gitu. Masa lupa sama tarawih kita? Baik, tarawih apa yang biasa dilakukan oleh orang di kampung ketika tarawih ini Pak? Solawat antara dua rakaat tadi. Setelah salam 2 rakaat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, gitu kan Pak, sampai terakhir. Nah jawabnya itu lagi yang subhanallah, Allahumma sholli ala Sayyidina alaihi, kan gitu ya orang. Antum dengar kan gitu di kampung-kampung. Nah ketika ditanyakan dalilnya, ini udah menjadi kebiasaan kita, ini ustadznya itu, iya. Sudah dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi pembiasaan di tengah masyarakat. Nah mestinya ketika kita melakukan hal ini, kita tanyakan dulu, kita harus tahu dulu ini nih sebelah mana gitu. Ya. Ada lagi orang nggak tercela sih, cuman keliru saja, kurang tepat gitu. Imam-imam yang biasa mengimami sholat tarawih, di setiap 2 rakaat itu ada saja surat itu yang dibaca berulang-ulang Pak. Surat apa kira-kira? Al-Ikhlas. Nanti pas 10 terakhir apa dia baca? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Enggak salah memang Pak, tapi kurang tepat. Masa surat itu aja yang diulang-ulang? Maka mestinya kita tahu dulu ilmunya sebelum masuk bulan Ramadan, tuh tahu dulu ilmunya. Ada orang makan sahur jam 2, akhirnya tidurnya bangunnya jam 8 pagi. Nah, kapan sholat subuhnya? Dia harus tahu dulu fikih sahur itu seperti apa gitu. Sahur itu apa sih artinya sahur? Ya. Sahur itu adalah kegiatan berupa makan-makan di waktu sahar. Sahar adalah waktu sejenak sebelum terbitnya fajar sidik. Kurang lebih jedanya sahur Nabi itu bacaan 50 ayat yang tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Itu waktu sahur. Nah orang tua kita dulu kan ngajarin sahur kita itu jam 2 kan Pak. Oh jam 2 kita bangun Pak. Masih ingat saya pas SD itu jam 2 kita bangun. Lah makan gak enak, gimana mau makan enak orang masih suasana tidur, disuruh makan paksa ya gak bisa. Nah coba kita makannya jam 4:30 gitu kan asik gitu Pak. Nah, kemudian ada lagi misalnya orang-orang Syiah ini Pak. Orang-orang Syiah itu kalau buka puasa jam berapa Pak? Sampai bulu di tangan kita ini sampai nggak kelihatan, itu baru mereka mau buka puasa. Kalau azan maghrib mana mau buka puasa? Itu belum waktunya buka puasa menurut orang Syiah. Makanya belajar baik-baik Pak. Kalau kita sudah tahu hukumnya sebuah amalan, kita sudah tahu bagaimana penerapan sebuah amalan dalam ibadah, jadi ibadah itu aman, enak. Itu. Misalnya ketika orang ingin sholat tarawih, orang kalau biasanya cari masjid, kalau mau sholat tarawih itu masjid yang paling cepat bacaan Qurannya gitu. Dan paling pendek suratnya. Itu yang dicari. Sebagaimana yang sering terjadi pengalaman ini Pak tiap tahun. Ada orang yang cerita dan ini nyata real gitu. Setiap tahun itu nyata kisah seperti ini. Misalnya saya dulu di pondok gitu. Di pondok. Biasanya di pondok itu kan sholat tarawih itu 1 juz Pak. Jadi selama 30 malam selama Ramadan tuh habis 30 juz.
Ada orang kampung nih mau coba-coba sholat tarawih di pondok. Mau coba-coba ya. Ikut dia tarawih di malam pertama. Selamanya dia nggak pernah ke sana lagi. Baru sekali doang dia ikut itu Pak, kapok dia. Subhanallah. Padahal mestinya orang ketika dia mengetahui kemuliaan dan fadilah dari Ramadan, mestinya dia manfaatkan kesempatan itu. Nabi SAW bersabda, memang tidak apa sih, nggak cocok sih kalau kita membandingkan diri kita dengan Nabi, jauh sekali. Nggak ada istilahnya, nggak ada samanya. Tapi apakah salah kita mencoba untuk mengikuti jejak beliau gitu, mengikuti jejaknya para sahabat, mengikuti jejaknya orang-orang soleh dari orang-orang terdahulu. Mereka itu kalau berdiri sholat luar biasa. Kalau satu juz itu mah udah biasa itu Pak. Di pondok itu udah biasa satu juz itu. Nah ada di mana? Kalau salah di Abu Dzar, pondok Abu Dzar di Kediri itu. Itu subhanallah, kalau 10 hari terakhir itu luar biasa sholatnya itu. Panjang, lebih satu juz Pak. Nah, hal-hal seperti inilah yang mestinya kita fahami. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan tuh pelajari dulu dengan baik. Karena selama ini kita ini beribadah itu ya Ramadan ya datang begitu aja. Setelah itu ya udah Ramadan berlalu tanpa ada makna. Nah ini yang tidak kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar terhadap agama ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan atas kita ilmu yang bermanfaat. Taib, adzan dulu. Udah masuk waktu kan? Ya adzan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahu akbar, Allahu akbar. Innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allah. Salatul Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya yang ketiga, di antara hal yang harus kita perhatikan sebelum masuk bulan Ramadan, itu memiliki tekad yang kuat, memasang niat yang kuat di dalam hati. Kenapa demikian? Orang kalau dari awal dia sudah memasang niat yang kuat di dalam hati, maka ketika masuk di bulan Ramadan nanti giat dia di dalam beribadah. Kalau dari awal sudah lemas, azamnya sudah enggak kuat lagi, otomatis nanti selama Ramadan dia akan acuh tak acuh di dalam beribadah itu yakin sekali kita itu. Misalnya nih, kita sebelum Ramadan tidak memasang niat yang kuat gitu. Bagaimana kira-kira nanti dalam satu hari selama Ramadan itu setiap hari bisa mengkhatamkan Al-Quran misalnya 2 juz dalam satu hari. Nah, kalau sudah dari sekarang kita sudah tidak pasang niat menguatkan azam untuk hal itu, bahkan mungkin kita tidak akan baca Quran sepanjang hari Ramadan itu. Ya. Maka dengan demikian, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat yang tulus, ya, keinginan yang kuat, ini mesti dari sekarang kita harus persiapkan supaya nanti di tengah jalan, ya, kalau orang dari awal tidak memiliki niat yang ikhlas, tekad yang kuat, maka dia otomatis akan dikalahkan oleh amal-amal itu. Kemudian yang keempat, di antara kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum Ramadan apa Pak? Di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa. Hampir dalam satu bulan itu tidak ada bulan yang lebih banyak dilakukan oleh Nabi SAW puasa di dalamnya selain dari bulan Ramadan. Yang paling banyak beliau puasa itu yaitu di bulan Sya'ban. Alasannya apa kira-kira? Baik, yang lain disebutkan dalam hadis bahwasanya di antara hikmah Nabi SAW puasa di bulan Sya'ban, karena di bulan itu manusia itu banyak lalai dari beramal, dan disitulah bulan di mana diangkatnya amal-amal soleh. Nah, ditanya oleh para sahabat, mengapa engkau itu puasanya begitu sering di bulan Sya'ban? Beliau mengatakan bahwasanya pada bulan Sya'ban manusia itu banyak lalai, dan di bulan Sya'ban amal-amal soleh itu diangkat, dan aku suka amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Itu diantara hikmah. Hikmah yang lain adalah sebagaimana yang antum sebutkan tadi, supaya menjadi pembiasaan nanti atau dimudahkan selama bulan Ramadan ketika kita berpuasa. Nah, anggaplah seperti apa kira-kira Pak ya? Kalau mesin itu kalau tidak dipanaskan, nanti cepat aus biasanya. Nah, ada istilahnya pemanasan. Orang kalau mau main bola misalnya Pak, kalau dia nggak pemanasan langsung main lari nggak berhenti, wah bahaya, jantungnya bisa berhenti langsung mati di lapangan kan gitu Pak. Nah, ini di antara hikmahnya. Secara tidak langsung Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau orang sudah terbiasa sebelum melakukan ibadah itu sudah terbiasa dengan ibadah, maka ketika dia memasuki ibadah inti, dia akan menjadi mudah. Maka dengan demikian ikhwati fillah, di antara sunnah yang ditekankan oleh Nabi selama bulan Sya'ban itu perbanyak puasa. Baik, kita masuk pada poin yang lain. Di antara hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Islam
yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin sebelum masuk bulan puasa. Nah, ini kita akan berbicara tentang kebiasaan orang-orang di kampung ini, Pak. Ya. Di antara kebiasaan kebanyakan orang Islam yang dilakukan sebelum masuki bulan Ramadan, dan mereka meyakini itu adalah bagian dari amalan sebelum memasuki bulan Ramadan. Coba antum sebut kira-kira apa, Pak? Satu, ziarah kubur. Betul sekali. Biasanya orang sebelum masuk bulan Ramadan itu melakukan ziarah kubur, dan mereka meyakini dia bagian daripada ibadah. Tujuannya apa kira-kira? Mereka itu melakukan ziarah kubur sebelum masuk bulan Ramadan. Mungkin mendoakan keluarga-keluarga terdekatnya sebelum memasuki bulan Ramadan, atau mungkin ada yang lain meminta tabarruk dan seterusnya. Kita tahu dan kita sepakati bahwasanya ziarah kubur itu dalam Islam hukumnya sunnah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sungguh dahulu aku pernah melarang kalian menziarahi kubur. Kira-kira alasannya kenapa Rasulullah melarang para sahabatnya menziarahi kubur dulu? Alasannya apa? Supaya para sahabat yang baru masuk Islam ini tidak jatuh pada perbuatan syirik besar, menyerupai daripada amalan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasara itu, kalau ada orang meninggal dari kalangan mereka, orang-orang yang soleh, akan dibangunkan daripada kuburannya lalu disembah. Nah, ini diantara hikmahnya. Coba antum baca surat Al-Kahfi, Pak. Ada di situ disebutkan tentang kurang lebih 7 pemuda yang meninggal dalam gua itu. Apa yang dilakukan oleh raja setelah mereka ini meninggal dalam gua tadi, Pak? Dibangunkan di atasnya masjid. Ini kebiasaan orang Nasara, Pak. Diagung-agungkan. Maka Nabi mengingatkan mereka, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu memang iya saya pernah melarang kalian ziarah kubur, dan supaya kalian tuh nggak jatuh dalam syirkul akbar. Biasanya orang pergi ziarah kubur, apalagi saat-saat ini, Pak, dekat-dekat Ramadan di Ampel itu di Surabaya, ini rame biasanya. Pergi ngalap berkah dan seterusnya. Lalu Nabi SAW mengatakan hikmahnya ziarah kubur, fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Maka sekarang ziarahilah oleh kalian kubur, karena sesungguhnya dengan menziarahi kubur akan mengingatkan kalian dari kehidupan akhirat. Begitu mestinya orang. Satu. Yang kedua, ketika menziarahi kubur tidak boleh dikhususkan waktunya. Pertanyaannya adalah, biasanya orang Islam di kampung kita, kaum muslimin di sekitar kita, masyarakat, saudara kita, mereka melakukan ziarah kubur itu setiap hari apa kira-kira, Pak? Di setiap hari-hari istimewa. Ya. Ketika sore Jumat gitu, mestinya dia memperbanyak doa di situ setelah sholat asar di Jumat. Kemudian ketika apa kira-kira? Mendekati masuknya bulan Ramadan. Ketika setelah merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, itu ramai. Jadi hal-hal seperti ini mestinya, ya, ketika kita melakukan sebuah ibadah yang sifatnya khusus, apakah ada dalilnya yang mengkhususkan ibadah tersebut, baru bisa kita khususkan ibadah tertentu. Contohnya seperti membaca surat Yasin. Apa hukumnya membaca surat Yasin, Pak? Sama, semuanya isinya Al-Quran, ya. Tapi mengkhususkan waktunya itu yang nggak ada. Ya. Misalnya mengkhususkan membaca surat Yasin di setiap malam Jumat, atau di setiap subuh sholat Jumat, setelah sholat di subuh hari, di hari Jumat, di pagi hari, misalnya di kantor-kantor, di sekolah-sekolah mengkhususkan membaca surat Yasin misalnya. Kita tanyakan dulu, hadisnya ada enggak? Itu. Dalilnya yang memerintahkan ini ada enggak? Nah, orang yang ditanya ini, misalnya ada mungkin bapak-bapak yang baru ngaji, yang baru belajar di sini. Kalau bapak ditanya dalil seperti itu, jangan marah, Pak, biasa. Tidak ada orang yang menanyakan dalil itu, melainkan orang ini mengharapkan kebaikan kita. Dia ingin agar kita ini beramal di atas dalil, supaya hal yang kita lakukan ini enggak sia-sia, gitu. Ya. Misalnya
baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Ada nggak dalil yang mengkhususkannya? Ada. Nah kalau ada dalil yang mengkhususkannya silakan. Nah contoh menziarahi kubur tadi. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan waktu untuk ziarah kubur, ya jangan kita khususkan waktunya. Ziarah kubur itu kapan saja. Yang penting jangan ziarah malam-malam, Pak. Khawatir ada ikatan dengan jin nanti kalau malam-malam ziarah kubur, gitu. Silakan ziarah kubur. Yang ketiga, ziarah kubur itu tujuannya apa, Pak? Mendoakan orang yang ada di kubur, yaitu mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Itu akan orang yang sudah meninggal dunia. Coba kita perhatikan, ada ayat di surah Al-Baqarah itu, kalau nggak salah di juz yang kedua. Wala tahsabanna, janganlah kalian mengira, kurang lebih artinya begini, Pak. Janganlah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang mati di medan tempur itu, mati di medan jihad itu enggak hidup. Jangan kamu mengira mereka itu mati, tapi sejatinya mereka hidup. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka itu hidup, tapi kalian tidak apa-apa. Iya, tidak merasakannya. Artinya menghidupkan mereka di kuburan siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ia memberikan mereka rizki berupa kenikmatan di kubur siapa, Pak? Allah. Bal inda rabbihim yurzakun. Di sisi Allah mereka dikasih rizki. Nah, perhatikan ini, ada ayat bunyinya yurzakun. Kalau dalam pelajaran ilmu sorof ada istilahnya fi'il majhul, Pak, istilahnya. Ada fi'il ma'lum, ada namanya fi'il majhul. Kalau fi'il majhul itu wazannya itu ya ini maf'ul, au yuf'al, au yurzak, au yuktab, artinya dikasih rizki. Pertanyaannya adalah, ada banyak orang yang pergi dengan mengajak ke kuburan itu supaya meminta kepada penghuni kubur. Padahal orang yang ada di kuburan itu diapakan oleh Allah, Pak? Yurzak, dikasih rizki sama Allah. Nah kalau kita sudah tahu mereka saja dikasih rizki oleh Allah, lalu mengapa kita ini minta kepada mereka yang dikasih rizki oleh Allah? Mestinya kita yang hidup ini minta sama Allah yang kasih rizki. Kan begitu, sederhananya begitu, Pak. Ya. Makanya keliru orang-orang itu yang dengan sengaja mendatangi kuburan lalu minta sesuatu di situ. Meminta sesuatu yang tidak disanggupi oleh makhluk yang masih hidup sekalipun, maka diharamkan. Contoh misalnya saya bilang sama Abu Hanif tolong kasih saya hidayah. Boleh nggak minta gitu sama manusia? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang kasih hidayah itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi SAW ketika pamannya Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, bisa nggak Nabi kasih hidayah kepada pamannya? Lo nggak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cinta, tapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Gitu. Makanya banyak sekali di antara orang-orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah ini mencela. Oh, orang-orang Wahabi itu mengharamkan ziarah kubur. Siapa yang bilang mengharamkan ziarah kubur? Yang Wahabi juga siapa? Yang dituduh Wahabi juga siapa? Ini aneh, Pak. Ya. Makanya sekali lagi, supaya kita nggak asal ngomong dalam urusan agama ini, belajar gitu, belajar. Jangan hanya bermodal mendengar dari orang. Ya. Hanya prasangka saja, ini enggak benar. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'ah. Sesungguhnya prasangka dan praduga itu tidak bisa memberikan jaminan kebenaran walaupun sedikit. Ya, harus belajar mengetahui. Itu dia, Pak, di antara hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat sebelum masuk bulan Ramadan, padahal itu tidak ada perintahnya dan anjurannya. Apa tadi yang pertama? Ziarah kubur. Yang kedua kira-kira apa, Pak? Coba sebut, Pak. Meminta maaf satu sama lain.
Sampai-sampai kalau nggak salah ada dulu itu, kalau mau ke SPBU dari nol Pak ya, 00 gitu kan, masih ingat dulu ya, sebelum masuk bulan Ramadan. Artinya saling bermaaf-maafan. Bermaaf, memberikan maaf kepada kaum muslimin hukumnya apa? Dianjurkan oleh Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat salah kepada dirinya, lalu berdamai, maka pahalanya di sisi Allah begitu banyak pahalanya. Tapi mengkhususkan waktu sebelum masuk Ramadan untuk bermaaf-maafan, itu butuh dalil Pak ya, butuh dalil. Mengkhususkan waktu sebelum Ramadan untuk silaturahmi, ini nggak benar. Silaturahmi itu tiap hari ada kesempatan pergi silaturahmi, ada pulsa telepon silaturahmi itu. Ya, tidak mengkhususkan waktu untuk bermaaf-maafan seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Yang ketiga, kira-kira yang lain apa kira-kira Pak? Antum pernah dengar nggak wura bola Pak? Wura bola. Wura bola ini biasa dilakukan oleh masyarakat. Ya, sewatib lu Ramadan ka oh doa anggori sembilan maghrib sentabe lawak ke umah ya. Setiap malam di hampir banyak sekali rumah seperti itu. Atau di sepekan atau 10 hari sebelum masuk bulan Ramadan itu ada biasanya wura bola itu Pak ya, mengkhususkan malam untuk melakukan ketaatan yang tidak ada dalilnya, ini nggak benar ya. Nah, khawatirnya nanti akan berembet pada akidah atau keyakinan. Nah, apalagi nanti ketika acara-acara seperti ini, biasanya apa yang dilakukan oleh orang ketika wura bola itu Pak? Iya, orang menganggapnya ini sebuah ritual agama, ritual ibadah yang ada dasarnya, yang ada dalilnya. Tapi sejatinya tidak ada. Kemudian selanjutnya, apalagi kira-kira yang biasa dilakukan orang sebelum masuk bulan Ramadan? Ada istilahnya mandi bersih sebelum masuk bulan Ramadan. Iya, mandi sebelum masuk Ramadan. Lau orang sampu akasori. Iya. Nah, ada tradisi seperti itu. Mungkin bapak-bapak nggak temukan di sini, tapi di Jawa itu ada. Ya. La orom sampu kasore, sebelum masuk bulan suci kita buang dulu semua yang najis dari tubuh kita. Itu. Nah, khawatirnya ada berembet kepada keyakinan. Taib, ini dia Pak. Di antara hal-hal yang berkaitan dengan masalah Ramadan, insya Allah pekan depan pembahasan terakhir sebelum masuk Ramadan, kita akan bahas kaitan dengan fikih puasa itu sendiri, insya Allah Ta'ala. Nah, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.